Dr. Sarjana Keperawatan. Hari ini Selasa 5 April 2016 kita akan melaksanakan ronde keperawatan terhadap pasien Nona RD umur 18 tahun beralamat di Desa Kintab. Sebelumnya mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akan saya perkenalkan tim ronde keperawatan hari ini. Saya sebagai kepala ruangan, kemudian Eri Agustin Hanyi, Sarjana Keperawatan sebagai perawat primer. Kemudian ada Yogi Setiawan, Sarjana Keperawatan sebagai supervisor. Tias Kumalasari sebagai notulen. Serta rekan-rekan perwakilan dokter, apoteker, bagian gizi, dan konselor pembimbing. Tujuan diadakannya ronde keperawatan ini tentunya untuk bersama-sama kita membicarakan tentang permasalahan-permasalahan terkait yang dihadapi oleh Nona RD. Masalah keperawatan yang dialami pada saat ini yang mengeluh masih BAB. Atas kesempatan yang sudah diberikan, terima kasih juga bagi Pak Firman dan juga Pak Lukman yang bisa hadir untuk paparan dari hasil pengkajian dan intervensi yang sudah kami lakukan atas Nona RD. Sungguh perawatan pada pasien Nona RD dia dengan diagnosa anemia post hematemesis plus melena. Identitas klien, nama klien bernama Nona RD, usia 18 tahun, suku bangsa Banjar, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Kebetulan klien belum bekerja, alamat lain hari, sumber biaya dia umum. Dengan keluhan utama dia masuk dengan muntah darah dan berak darah. Riwayat penyakit yang dahulu sekarang sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit Ulin, dia pernah dengan riwayat pernah dirawat di rumah sakit Plai Hari. Masuk dengan keluhan muntah darah, sempat sehari di rumah pada tanggal 27 dia sudah muntah darah, dan pada tanggal 28 itu dia dibawa ke rumah sakit. Hampir muntah darahnya di rumah itu sekitar 1 kantong plastik yang kecil separoh, dan beraknya itu juga pada tanggal 27 itu. Terus di Play Hari dia dirawat selama 5 hari. Konjungtiva klien tampak anemis. HB terakhir 6,7 itu diperiksa pada tanggal 3 bulan 4 2016. Pada saat itu sudah masuk 2 kolom darah, transfusi darah. Klien tampak lemah. Untuk EKG, gambar EKG-nya dia mengalami sinus takikardi. Intervensi yang telah dilakukan sampai sekarang klien masih terpasang O2. Awalnya dia menggunakan NRM. Pada pagi harinya sekitar pukul 8 dia sudah diganti dengan DNC 3 liter per menit, mentransfusi darah dalam sehari 2 kolom, dan seandainya jika HB sudah mencapai 8, transfusi dihentikan. Permasalahan yang masih kami hadapi di sini, HB belum mengalami peningkatan. Awalnya dia dari 7,7, hasil pemeriksaan akhir dari tanggal 3-nya itu masih malahan mengalami penurunan ke 6,8 karena disebabkan klien masih dalam mengalami perdarahan. Untuk melenanya masih ada, itu berwarna hitam merah kehitaman masih keluar, dan terakhir pada saat tanggal 3 itu sekitar 200 cc ada keluar dalam sehari 2 kali. Tapi pada saat kemarin minggu dari paginya itu dia sudah mengalami bukan melena lagi tapi darah segar yang keluar. Itu dari jam 12 malam tanggal 3 sampai jam 5 itu dia mengalami darah segar. Tapi pada saat aplusan di hari Senin tanggal 4-nya itu ada BAB tapi sudah tidak ada darah segar lagi, tidak ada melena, tapi konsistensinya cair, dia berwarna kekuningan. Terakhir kami pada saat tanggal 4 hari Senin itu untuk per 7 jam hari rawatnya pada hari Nas pagi, kira-kira 360 cc yang sudah keluar BAB cairnya itu. Terus selanjutnya VK perdarahan di sini awalnya dia dikarenakan faktor risiko gangguan gastrointestinal, tapi dari hasil USG pada tanggal 34 diketemukan bahwa kesimpulan dari USG-nya terdapat HCC underlying cirrhosis hepatis dengan varises esophagus splenomegaly. Tetapi klien di sini terpasang NGT. Pada saat tanggal 3 itu NGT masih berwarna kuning pekat, hampir berwarna kehitaman keluar. Tapi setelah dilakukan bilas lambung per 8 jam
hari ini terakhir bilas lambungnya berwarna kuning, Mirni, saat pengkajian. Intervensi yang sudah dilakukan dari hasil USG-nya sudah diketahui dari lokasi perdarahannya. Terus untuk resiko shock hipovolemik ini masih kami pantau karena kondisi klien kemarin untuk BAB yang biasanya 2 kali sehari, kemarin kami temukan untuk per 4 jam itu dia 4 kali sehari. Pada saat dia pengen BAB itu terasa sakit sekali di atas simfisisnya, dan pada saat dilakukan palpasi di daerah abdomen terdapat massa atau teraba massa di daerah atas abdomen atas kanan, itu teraba sekitar 2 cm sampai 3. Di sini shock hipovolemik berhubungan dengan perdarahan, tapi karena perdarahan sudah berkurang atau memang tidak ada untuk 2 hari ini, tapi masih kami observasi karena kondisi klien masih dalam puasa. Tapi kebetulan pada tanggal hari ini jam 9 tadi klien sudah diberlakukan diet hepatazole 6 kali 200 cc. Terus yang terakhir yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan keadaan sering buang air besar dan kelembapannya, dan kebetulan di daerah punggung itu riwayat yang sebelum masuk ke ICU sudah ada lecetnya, Pak. Tapi untuk luka lecet di punggung itu dia tidak mengalami perubahan. Masalahnya di sini tidak ada kemerahan daerah punggung karena sudah kami lakukan intervensi untuk membantu dalam ADL-nya merubah pasien posisi mekaniki. Cuma pasiennya memang untuk miring kanan miring kirinya dia takut karena takut ketarik infusnya. Jadi kadang kami bantu untuk posisi senyaman mungkin dan miring kiri dan kanannya. Dan untuk yang daerah yang iritasi pada daerah bokong dan daerah punggung kami lakukan pengolesan baby oil setiap mengganti popoknya. Intervensinya membantu ADL, oleskan baby oil pada punggung dan bokong. Intervensi sudah dilakukan menjaga kulit agar tetap lembab. Ini terapi yang sudah diberikan, Tramoxidol per hari, NaCl-nya 90 tetes per jam. Omeprazol masih diberikan 8 mg per jam, injeksi Ceftriaxone. Halnex masih lanjut 3 kali 5 mg, Pitka. Dexamethasone itu diberikan segera karena pada saat masuk kolom kedua di hari tanggal 3 itu klien mengalami alergi. Dia mengalami gatal-gatal di muka dan di tangan, jadi Dexa masuk dexamethasone-nya. Terus untuk yang obat oralnya supralfatnya itu diberikan 3 kali 10 cc. Pada saat sudah dilakukan bilas lambung baru diberikan supralfatnya. Itu aja mungkin untuk paparan dari hasil pengkajian dan intervensi dan implementasi yang sudah kami lakukan. Kami berharap ada timbal balik atau nanti saling sharing untuk mengatasi permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Terima kasih perawat Eri Agustin Hanyi. Untuk lebih jelas terkait permasalahan pasien, mari kita bersama-sama untuk validasi data ke ruangan pasien. Assalamualaikum. Nah, jadi ini ERD, ini supervisor kami. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Yogi Setiawan. Ya, Untuk supervisor hari ini nama Nona siapa? nama saya Nona Rima Devi. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana keluhannya hari ini? Masih ada Hari ini masih sedikit lengket lengket. ada keluar darahnya? Tidak, alhamdulillah. Boleh sebentar lihat mata. Ya. Bagaimana hari ini untuk NBP-nya pas di IDA sudah jernih, pas dicek tadi residunya. Kemudian tadi dia sudah ada paru SGT. Hari ini tadi sudah masuk, tempat hasilnya 200 cc, ber NJP, cairan lambungnya juga sudah bersih. Semakin ibu semangat untuk kesembuhan ibu, maka
kasih Supervisor. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita kembali ke ruang station untuk berdiskusi bersama. Terima kasih. Nona RD, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja kepada kita minta pemaparan pada supervisi terkait validasi data dan temuan-temuan yang sudah didapatkan di lapangan. Silakan supervisi. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Advokat. Setelah kami melakukan validasi data tadi, memang benar adanya kami melakukan pengangkatan diagnosa perawat ini ada 4 yang kami lakukan. Memang untuk hari ini tadi tidak ditemukan adanya perdarahan pada feses atau melena. Jadi untuk sementara kami memantau saja yang terjadi untuk diagnosa perfusi jaringan perifer berhubungan dengan oksigen yang menurun karena perdarahan. Setelah itu yang diagnosa 2 untuk faktor risikonya sama seperti tadi, tidak ada perdarahan juga. Jadi kami masih memonitor. Terus ada yang diagnosa 3 kerusakan integritas kulit, ya intervensi dan implementasi yang kami lakukan yaitu dengan yang teman-teman lakukan juga, yang memberi oil, baby oil, disarankan untuk lebih memperhatikan. Sarannya kita lebih mengkaji lagi secara holistik kebutuhan pasien, seperti kebutuhan kecemasan pasien kita perlu, dan itu mempengaruhi kondisi lambungnya lagi. Jadi kita harus menyupport lagi kebutuhan pasien untuk cemas. Saya kira itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih Supervisor. Sekarang kita minta pendapatnya dari Dokter Jaga terkait permasalahan Nona RD. Kesimpulan dari semuanya di sini ditemukan 3 dari pasiennya. Dia Nona RD umur 18 tahun dengan diagnosa dia post shock hypovolemik plus anemia plus hematomesis plus melena. Tapi untuk hematomesisnya dia sudah tidak mengalami hematomesis, dan melena terakhir sudah tidak melena lagi. Tapi dia terakhir BAB-nya itu cair berwarna kuningan, dan hasil USG terakhir itu ditemukan dia sirosis hepatis dengan varises esofagus. Dan keperawatan yang kami temukan di sini ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, dia berhubungan untuk HB-nya 6,7. Kesulitan yang kami dapati di sini karena belum ada peningkatan HB-nya setelah masuk 2 kolop, sampai hari ini hitungan hampir 4 kolop. Dan untuk reka perdarahannya masih kami ambil untuk gangguan gastrointestinal. Itu awalnya kami tidak tahu dari mana asal dari perdarahan gastrointestinalnya itu atau perdarahan yang dialami klien. Tapi setelah dari hasil USG-nya diketemukan yang untuk varises esofagusnya itu. Tapi sambil kami lihat lagi apakah memang dari varises esofagusnya atau memang dari lambungnya. Dan kebetulan klien juga riwayat penyakit dahulunya dia dengan gastritis kronik 2 tahun yang lalu. Risiko shock hipovolemik masih kami pantau. Pasien masih dalam kondisi puasa 2 hari yang lalu, tapi sekarang dia sudah mendapatkan diet untuk hepatasolnya, dan juga untuk BAB-nya itu masih sering. Kemarin terakhir sudah 4 kali sehari. Itu kira-kira cairan yang keluar itu cairan dan warna kekuningan sekitar 360, itu yang terakhir, Dok.
360 cc. Itu untuk yang terakhir. Dan Melena yang terakhir kemarin waktu pada tanggal 3 itu sekitar 220 cc. Setiap keluar itu pasti ada 200, ada yang 50 juga. Jadi setiap mengganti popok kami cek untuk perdarahannya. Tapi untuk tanggal 3 sampai tanggal 4 ini kebetulan sudah tidak ada melenanya lagi. Dengan kerusakan integritas kulitnya disebabkan oleh yang BAB sering itu dengan tingkat kelembapan dari pergantian popoknya itu yang kami temukan. Jadi pasien ini masih kita rawat ya yang di B9 ya. Jadi kita masih belum mengetahui HB terakhir berapa. Ya memang kalau kasus tubuh ini kan ada perdarahan ya, ada hematemesis, ada melena. Berarti ada perdarahan di saluran cerna bagian atas ya. Jadi kalau jelas tadi dari USG-nya curiganya penyebabnya karena ada varises dari esofagus. Jadi ada varises itu kan artinya kelemahan dari pembuluh darah di bagian esofagus sehingga menyebabkan perdarahan. Ya, jadi karena dia letaknya masih bagian saluran atas bercampur dengan asam lambung, cocok bisa terdapat melena. Kemudian ada hematemesis ya. Jadi kalau itu suatu kegawatan karena ada hematemesisnya berapa ya ininya? Hematemesisnya kebetulan pada saat sudah dikaji pada hari yang keduanya itu sudah tidak ada muntah darah lagi, cuma melenanya dia yang masih. Ya, apalagi sampai menyebabkan HB-nya 6,7. Saya tadi sempat lihat sebentar pasiennya, ya memang orangnya masih sadar ya. Terus cuma nadinya yang pagi ini 138 ya berarti masih takikardi karena mungkin masih dalam keadaan anemia karena kita kan belum tahu yang pagi ini berapa walaupun kita sudah masuk HB-nya 2 ya. Berarti kesimpulannya pagi ini perdarahannya sudah nggak ada, hematemesisnya nggak ada. Nah untuk penyebab lain ini apalagi tergolong masih muda ya 18 tahun. Untuk kejadian varises esofagus ini sendiri memang jarang. Terus penyebabnya ya mungkin karena dari segi anatominya bisa, atau ada gangguan atau kelainan genetis juga bisa. Terus atau dia merupakan suatu penyakit yang lain, jadi suatu autoimun. Kita masih apalagi dengan faktor usia muda. Kalau gastritis sampai yang varises esofagus di usia 18 tahun itu biasanya sangat jarang. Maksudnya gastritis seperti apa sih yang sampai jadi mungkin pasien ini masih banyak PR-nya, jadi artinya masih harus perlu dilacak penyebab lainnya. Mungkin bisa dihubungkan dengan kalau misalnya kita periksa saluran pencernaan bawahnya, kan kita nggak tahu nih usus besarnya seperti apa atau apa. Memang dia tidak ada keluhan hematekesia ya, perdarahan masif di saluran cerna bawah. Bisa aja berhubungan dengan kronisis. Jadi kronisis itu mungkin dia ada kelainan genetik atau autoimun di usus besar atau saluran pencernaan bagian bawah. Itu cukup sering. Tetapi untuk angka kejadian juga kurang cocok karena kronisis biasanya pada laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi ya memang saat ini penyebab utamanya adalah kemungkinan dari varises esofagus karena dia merupakan suatu kejadian yang akut ya kan. Terus langsung pasiennya turun HB-nya 6,7. Jadi kejadian suatu penyakit yang akut. Ya, jadi kita sarankan apakah dosisnya nanti diturunkan dengan dosis pemeliharaan saja ataukah omeprazolnya di stop. Tadi kayaknya dokternya di stop ya dok ya? Iya, Kalau-nya kita sih mungkin pemeliharaan dulu karena kan baru iya jangan langsung di stop, menunggu mungkin yang sementara masuk. Kalau sudah habis mungkin kita lanjut dengan dosis pemeliharaan. Terus pendarahan sudah nggak ada. Tadi kayaknya kalnek sudah di stop sama dokter pada saat visit ya? Iya dok ya, kalneknya di stop ya? Kalnek kan pemeriksaannya kapan perlu lagi? KP ya? Oh KP. Terus kalau ini mungkin untuk aturan minum, karena pasiennya nggak puasa ya, tadi memang puasa. Untuk pemberian sukralfatnya, ulsafatnya itu pada saat perut kosong, jadi kalau bisa sejam sebelum pemberian makan atau 2 jam setelah pemberian makan diberi jeda, jangan bersamaan dengan makannya. Iya, itu aja sih. Kalau misalnya memberikan jam 9 misalnya, berarti jam 7 itu harus diberikan dulu itu sebelumnya. Kalau pemberian makan, misalnya kayak tadi kayaknya sudah susu duluan ya, kami sarankan supaya pemberiannya 2 jam setelah susu masuk. Ya,
karena dia ada interaksi dengan makanan. Kalau kami dari farmasi yang kami soroti, Deksanya masih perlu nggak? deksa itu sebenarnya selain ada literatur yang Jadi placebo. ini bahwa dexamethasone itu bisa meningkatkan kerja dari antibiotik, dari pemberiannya. Tapi kalau kayak ini bukan untuk itu ya pemberiannya, hanya Hanya pas waktu alergi. deksanya sudah nggak ada, sudah nggak masuk. Sama tambahan dari supervisor tadi Pak, mungkin lebih kepada aspek holistik. Itu psikologis ya, karena usianya cukup muda, dan itu kalau kita tidak bangun support dari dalam, dia nanti jadi minder kan akhirnya. Orang yang seharusnya produktif, tapi apalagi perempuan gitu ya, kalau kita tidak support dari dalam, supportif seperti itu, apakah nanti kita kerjasama dengan keluarga untuk membesarkan dia gitu, membesarkan hatinya, ya, membangun support dari itu nggak bisa gitu ya, jadi benar gitu. Nah itu artinya dari 3 problem itu yang sebelumnya kita terjadi, itu kan ada 2 yang sudah teratasi, yang 1 memang belum. Berarti perawatan kita dari sisi independensi maupun dari kolaboratif itu sudah berjalan dengan baik gitu. Nah itu kesimpulannya sebenarnya. Yang diharapkan bukan hanya nanti kesimpulan dari tim medik atau tim farmakoklinik, tapi kita juga perlu ada penyampaian kesimpulan. Dan rencana mau pindah ruang dok ya? Tapi kalau dari hasil AB dan HB, memang kalau tadi dari anestesi infonya kalau cukup HB 8, cuma memang untuk HB ini kan setiap ada tim sendiri, memang dengan 8 itu kecukupan untuk perfusi ke jaringan itu sebenarnya cukup. Cuma memang kalau misalnya ini kita ada yang memberikan 10, apalagi karena di perdarahannya langsung aktif dan terus lihat dari tensi juga vital sign-nya. Jadi walaupun orangnya sadar tapi jelas tadi kaki ya, berarti dia memang kebutuhan oksigennya memang kurang, artinya ke jaringan karena yang ngangkutnya yang masih kurang. Jadi problemnya sama ya, kita gangguan fungsi jaringan secara banyak karena memang HB-nya yang kurang, dari medik juga memang harus dipantau itu, jadi sama-sama. Nah, itu penting catatan itu yang Anda bikin S-bar, kalau di kita tuh memang nggak S-bar, tapi di CPPT itu yang penting, jadi nanti dinilai di situnya. Ketika dokter misalnya dia nanti problemnya di HB itu, apakah kita juga sinergis dengan medik atau dengan farmakokliniknya gitu loh. Nanti HB-nya sekian karena perdarahan sebagainya kan farmakoklinik beli omeprazol, obat-obat anti perdarahan kan, klinik dan sebagainya. Itu sinergis nggak itu? Kalau sinergis, oh berarti benar nih perawatannya gitu loh ya. Nah, jadi kita belajar hari ini ya, belajar dari sisi medik seperti ini, keperawatan seperti ini, problemnya juga farmakoklinik seperti ini. Jadi benar-benar, akhirnya kan tercapai tuh, harapannya tercapai. Karena sebelumnya pasien ada muntah dan sebagainya, itu semua berkurang, melanin itu juga berkurang. Itu memang harapannya seperti itu semua pasien sebenarnya. Dan kita semua, Anda dari sistem manajemen seperti itulah yang diharapkan dari CPPT sebenarnya. Ya. Nah, jadi ada sinergitas atau kontinu. Nah, bahasa kita tuh perawatan berkesinambungan kalau bahasa kita di keperawatan. Ya. Kalau kan ya perawatan yang bersinergis lah seperti itu. Nanti diharapkan pasien juga pindah ke ruangan, bukan nanti tambah jelek di sana, tapi justru dia pelan-pelan dia membaik gitu loh. Ya itu aja. Silakan. Kalau ada rumusan. Saya mintakan kesimpulan dari ronde keperawatan kita. Saya minta Saudara Tias untuk membacakan kesimpulannya. Terima kasih. Kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi untuk pasien MNFD, mungkin untuk kita perlu mencari penyebabnya lagi yang menyebabkan dia melanina tadi. Kemudian untuk pengobatan seperti saran dari apoteker tadi, pemeriksaan SGLT dan SGPT secara berkala. Kemudian untuk penurunan dosis omeprazolnya ke dosis nominal. Kemudian terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.